Oke, nomor 6 tolong dibaca oleh Claudia. Jarak kota A dan kota B adalah 2,1 km. Sebuah bis berangkat dari kota pukul 14 WIB. Di perjalanan bis tersebut beristirahat selama 30 menit. Bis tersebut melaju dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam. Maka bis tersebut akan tiba di kota B pukul titik-titik WIB. Oke, baik, makasih Claudia. Langsung diketahui. Diketahui pertama apa? Apa nak? Jarak ya, J. J sama dengan, nanti ada J lagi nggak? Coba lihat dengan cepat, ada J yang kedua nggak? Kalau nggak ada J yang kedua berarti J-nya cuma satu. J sama dengan ya 2,1 km. Sesuai soal ya nih. Sebuah bus berangkat dari kota A pukul 14. Kalau ada jam-jam begini pukul berarti W ya. W. Di perjalanan bus beristirahat 30 menit. Bus tersebut melaju dengan kecepatan. Nah, untuk mencari W-nya agak panjang nih. Karena ada istirahat 30 menit dan tiba pukul berapa? Di kota B yang sesungguhnya. Nanti W-nya sama dengan gimana? 14. Ayo, mana suaranya? 14.00. Iya, 14.00 ditambah tadi kata Valeska waktu itu tadi pagi 30 menit. Ditambah ya karena waktu istirahat ya. Waktu istirahat ya. Lalu nanti ada kecepatan. Diketahui kecepatannya. Berapa kecepatannya? 30 km per jam. Per jam. Sampai sini paham udah? Ini yang diketahui dulu, ya, yang diketahui dulu. Paham sudah sampai sini? Paham. Yang lain paham nggak? Yang diketahui ada di soal. Hanya ini dulu. Selanjutnya yang ditanya, tiba pukul berapa? Berarti tiba pukul berapa? Waktu tiba, berarti tiba pukul berapa? Kalau kalian bingung, ini W apa bukan ya? Nggak apa-apa, tulis begini. Tiba pukul berapa? Ya, nggak apa-apa. Nggak semua harus ada lambangnya, ada J, ada W, ada K, kayak bensin waktu itu. Apa lambangnya? B kah? Bensin? Nggak ada. Yang ada di soal jarak waktu dan kecepatan hanya JKW. Selain itu nggak ada, tulis aja. Kalau nggak ada apa nih ya singkatannya, nggak ada singkatannya, tulis aja. Jadi nggak usah berlama-lama di satu hal gitulah. Kalau nggak tahu singkatannya apa, kalau jarak J ada singkatannya. Waktu W, kecepatan K. Jawab. Nah, kita jawab dulu ya. Karena ini bukan durasi, waktu itu yang dicari adalah berapa jam, berapa atau berapa menit. Jadi, untuk mencari waktu, kita fokusnya dia berapa jam. Sama dengan berapa jam. Atau kalau ini kan 30 km per jam, berarti harus per jam ya. Atau misalnya diubah ke menit misalnya, atau menit. Kalau ini kan belum ketahuan berapa jam. Berapa jam, karena yang ditanya nyampe jam berapa. 0,5 jam. Ini baru ketahuan berangkatnya Atau pukul setengah 14. jam. Istirahatnya 30 menit. Nah, berarti kita hitung ini dulu. Dan kita harus cari tahu dulu perjalanan si bus ini ya, perjalanan si bus ini. Berarti kita cari waktu yang sebenarnya. Berapa durasi? Yang dicari adalah durasi. Durasi itu lamanya ya. Lamanya.
Misalnya, London berangkat dari rumah pukul untuk ikut sekolah offline di hari Rabu. London berangkat dari rumah pukul 6. Sampai di sekolah pukul setengah 7. Berapa lama dia dalam perjalanan? Berapa lama yo, London? London, kamu berangkat dari rumah pukul 6 sampai di sekolah pukul setengah 7. Atau setengah 7 itu jam berapa sih? Jam berapa? Setengah 7? 6.30. 6.30 nak. Setengah 7 belum sampai jam 7. Masih setengahnya 7. Berarti belum sampai jam 7. Berarti berapa lama London dalam perjalanan? 20 menit. 30 menit. Baru itu dinamakan waktu. Ya, yang dicari adalah durasi atau lamanya. Bukan jam berapa. Tetapi durasi yang dinamakan waktu ya. Oke, kembali ke sini. Waktu itu jarak dibagi JKW. Ayo, jarak dibagi kecepatan sayang. JKW. Ingat segitiganya? Ingat segitiganya. Ya. J, ini kecil nih. K, W. Ingat. Ya, kalau ke bawah dibagi, ke samping dikali. Nyari waktu berarti J sama K. J bagi K. Atau J per K. Kalau yang ada merasa lebih gampang pakai per, silakan pakai per. Ya, sama dengan masukin jaraknya 2,1 per berapa? 30 per 30 ya. Ini udah undo dulu. Nah, per 30. Ini agak sulit, Nak. Siapa yang mau mempermudah supaya ini lebih mudah menghitungnya? Ayo. Halo. 2,1 sama dengan 21/10 dibagi 30. Oke, boleh. Tahu dari mana 2,1 jadi 21/10? Di belakang koma ada 1 angka. Iya, ya. Jadi di belakang koma ini ada 1 angka, itu dinamakan per 10. Ingat, pecahan masih terus-menerus berkaitan dengan pecahan ya. Padahal ini bukan bukan materi pecahan loh, tetapi hitungannya tentang pecahan. Ya, kalau ada angka 1 di belakang koma, berarti dia per 10. Nah, berarti kalau per 10-nya sudah ditulis, komanya hilang. 21. Perhitungannya ketahuan kok. 21 dibagi 10. Kan kalau 21 per 10, 21 bagi 10 ya. 21 bagi 10 dapat 2. Ini 20. Ya kan? 1 kurang 0, 1. Nih, 1 bagi 10 nggak bisa. Tambah 0 belakang. Tapi jangan lupa pakai koma. 10 bagi 10, 1. Habis? Habis. Ya, kalau habis dibagi ya udah sisa 0. Nih, makanya 2,1. Nih, 2,1. Jadi 21 per 10 sama dengan 2,1. Nah, dibagi 30. Kalau per gini agak rumit ya, per ada 2. Pernya kita ganti 30 ya. Nah, ini menurut kalian lebih mudah nggak membaginya? Kalau begini, 21 per 10 dibagi 30. Masih sulit ya, harus dibalik. Berarti 21 per 10 dikali. Dikali, Nak. Dikali berapa, Miss? Ini kan nggak ada temannya. Masih ingat nggak? Ayo, masih ingat nggak? Dikali berapa berarti? Ini 30 ini kan kita anggap artinya 30 per 1. Ada angka bantuan. 30 bagi 1 kan sama dengan, 30 bagi 1 kan sama dengan 30. Hanya untuk membantu, angka 1 ini hanya untuk membantu supaya dia bisa dihitung dengan mudah. Nah, kalau udah
lambangnya ini tadinya bagi, diubah jadi kali, kita balik. 1/30. Nah, ini lebih mudah. 21 dikali 1 berapa? 21. 10 dikali 30 berapa? 300. Ini hitungannya apa? Menit atau jam menurut kalian? Jam ya. Karena lihat nih. Ini kan K-nya jam. Ya. K-nya itu yang 30 km itu per jam. Berarti ini hitungannya jam. 21/300 jam. Waduh, angkanya besar sekali. Kecilin aja kalau besar. Mari kita perkecil. Jadi berapa yo? Kalau diperkecil 21/300. Biar kecil. Dibagi berapa yo? Ayo, dibagi berapa? Ada yang bisa ini bagi berapa? Ini bagi berapa? Biar sama atas bawahnya. Dibagi 3. Dibagi 3, 7/100. betul. Jadi sudah dibagi 3. Cara untuk makin mudah menghitung kita kecilin dulu. Sama itu kok. Nanti hasilnya sama. Mau angkanya kecil banget juga tetap sama. 21 bagi 3 berapa? 7. Kenapa 7? Karena 7 kali 3, 21. Nah, ini perkalian lagi. Ya, dasarnya tetap perkalian. 300 bagi 3 berapa? 100. Nah, 7/100 jam. Menurut kalian 7/100 jam itu apakah dia jadi 7 jam? Enggak. Ini artinya enggak nyampe 1 jam. Ya, tidak sampai 1 jam. Karena tidak sampai, tunggu bentar, Miss Debbie tulis dulu ya. Tidak sampai 1 jam. Kok nggak sampai 1 jam, Miss? Iya, karena 1 jam itu artinya 100/100. Ya. 100/100. 100/100. Karena 100 bagi 100 kan 1. Inilah yang dibilang 1 jam. Kalau dia 7/100 belum nyampe 1 jam. Di bawahnya, ini kan 100/100. Kalau 7/100 di bawahnya 100 si 7 ini. Tidak sampai sejam. Kalau tidak sampai sejam berarti dia artinya menit. Turun. Misalnya 55 menit itu nyampe 1 jam nggak? Menurut kalian 55 menit? Enggak. Belum nyampe 1 jam. Kamu larinya berapa lama tadi? 59 menit. Ih, keren. Kamu lebih dari 1 jam. Di 59 menit loh. 59 menit kan belum nyampe 60 menit. Karena 1 jam 60 menit. Ya, berarti yang ini tidak sampai 1 jam. Alasannya yang tadi ini. Karena 1 itu berasal dari ya 100/100 ini. Karena angka bawahnya penyebutnya 100. Ya, lanjut ya. Kita hitung. Di mana ya? Agak penuh nih jadinya. Mari kita ke atas. Pindah ke atas ya. Yuk, ke atas. Miss Debbie batasi. Biar paham. Nih, dibatasi. 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 Oke. 7/100. Karena dia nggak nyampe sejam, jadi kita hitung dia berapa menit. Supaya ketahuan dia berapa menit, kan 1 jam berapa menit? 60. 60 menit. Iya. 7/100 dari 1 jam atau dari 60 menit berapa? Ayo, gimana caranya? 60 dibagi 100. Lalu hasilnya dikali 7. Dikali 60/100 dikali 7. 60 dibagi 100 berapa? Atau kalau kalian mau mudah, Dibagi 10. iya, 60 dikali 7 dibagi 100. betul.
Boleh nggak Miss dari atas dulu? Boleh. Boleh kalau itu lebih mudah. Ya. Miss, saya kali dulu deh. 7 kali 60. Kayaknya ini lebih mudah deh. Oke, nggak apa-apa. 7 dikali 60 dibagi 100. Nah, ini juga bisa loh kayak gini, cara gini. Ya. 7 kali 60 dibagi 100. 420 per 100 sama dengan 4,2. 420 per 100, betul. Karena 7 kali 6, 42. Tambahin aja nolnya di belakang. Ya kan? 420 dibagi 100, nolnya coret satu-satu, biar adil. Sekarang 42 bagi 10 berapa? 4,2. Bukan jam ya, tadi kan nggak nyampe sejam dia, yang 7 per 100 berarti menit. Menit, nak. Oke. Nah, di sini itu yang tadi ada perbedaan, ya. Dia menit, sehingga kita bisa hitung waktu nyampainya berapa. Maka bus tersebut akan tiba di kota B. Tiba pukul berapa? Nah, tibanya pukul berapa ya? Bisa dikasih tanda panah ya. Yang tadinya nih waktunya dimulai dari 14.00 ditambah 30 menit ditambah 4,2 menit. Miss, 4,2 menit berapa, Miss? 4,2 menit. 0,2 menit. Iya, 4 jam 0,2 menit. Kok 4 jam? Bukan dong, nak. 4,2 menit. 4 menit 0,2 menit. 2 detik. Berarti dia detik hitungannya dong. Ya, 4,2 menit. Koma 2-nya nanti di belakangnya. Ini berapa detik ya? Sekian detik. 0,2. 2 sama dengan 2 per 10. Nah, kita cari nanti 2 menit. Pokoknya lebih dari ada beberapa detik. Ya, ini 14 ditambah 30 berarti 14.30. Ditambah 4 menit berarti berapa? 14.34. Kan 30 menit ditambah 4 menit. Ini kan koma 2 di belakangnya aja. 30 menit tambah 4 menit ya 34. Sehingga si bus ini nyampe-nya nanti pukul 14 lewat 34. Ya, pukul 14 lewat 34 lebih berapa detik? Mau dihitung detiknya? Kita hitung di sini ya. Detiknya itu adalah cara 0,2. mencari detik ya. Kita batasi dulu ya. 0,2 sama dengan 2 per 10. 0,2 menit sama dengan 2 per 10. Tahu dari mana? Satu angka di belakang koma, iya. Lalu nolnya 2 hilang. per 10 dikali 6. 6 apa 60? 60. 60. 1 menit kan 60 detik. Dikali 60. 60 dibagi 10 dapat berapa? 6. 6 hasilnya di sini dikali 2. 12. 12. Berarti 0,2 menit itu berapa detik? 12 detik. 12 detik. 0,2 menit berarti sebentar doang. Nggak nyampe 1 menit dia. Berarti cuma 12 detik. Sehingga jam 14 totalnya adalah dia nyampe di mana di kota B? Pukul 14 lewat 34 menit 12 detik. 12 detik. Kalau kalian nggak ada detiknya nggak apa-apa, Miss Debbie benarkan. Ya misalnya nih ada yang kelupaan detik, misalnya ada soal seperti ini, nggak apa-apa, nanti dibenarkan. Karena detik itu kan terlalu kecil ya hitungannya, 1, 2, 3, 4, tuh. Ya, jadi ini tibanya pukul ya, pukul 14 lebih 34 menit 12 detik. Tulisannya gimana ya? Kalau detik di ini.
Siapa yang punya jam digital? Tulisan detik gimana ya? STB tahu sih. Titik ya. Siapa yang punya jam digital? Jadi tibanya pukul 14 lewat 34 menit 12 detik. Ya, taruhin aja ya. Biar kalian gak heran. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Gak ada? STB taruh di atas ya. 14. Pukul berapa? 14 lewat 34 menit. Lalu 12 detik. 12 detik. Kita nggak terbiasa dengan detik soalnya, jadi ditaruh aja di belakangnya kata detik. Kita biasanya sampai ke menit ya. Oke, sekarang boleh di screenshot. Yang screenshot pertama tadi dihapus aja ya nak. Ya, yang ini screenshot yang benarnya. Mari, tolong dibaca nak. Nomor 7. Vicky bersepeda selama 3 jam 30 menit dengan kecepatan rata-rata 14 km per jam. Jarak yang telah ditempuh Vicky adalah titik-titik kilometer per Iya. Kilometer. Kalau ada per jam itu kecepatan. Jangan lupa kalau ada tanda titik, berhenti dulu bacanya ya. Karena itu fungsinya. Mari kita tuliskan. Yang diketahui apa London? Yang dari soal. 3 jam 30 menit. London ini apa? Jam. London dulu. JKW dia apa? Yang mana? Waktu. Waktu, betul. Ini bukan pukul ya. Durasi atau lamanya. Nah, itulah yang dinamakan waktu. Lamanya. Waktunya 3 jam 30 menit. Oke. Apalagi London sebelahnya yang diketahui. Ini London. Apa ini? Kecepatan. Betul, kecepatan. Ada tulisannya. Lambangnya apa London? Kecepatan. Huruf apa? Huruf K. Oke. Berapa London kecepatannya? 14 km per jam. Oke, good. 14 km per jam. Ada lagi nggak yang diketahuinya? Ada lagi nggak? Nggak ada. Nggak ada. Lalu apa? Berarti habis diketahui kita nulisnya Tanya. ditanya. Yang ditanya apa London? Jarak yang telah ditempuh. Jarak. Apa lambangnya? J. C, oke. London masih ingat rumusnya? Cara mencari jarak? Kecepatan dikali waktu. Jarak kecepatan kali waktu. Pintar sekali. Mari kita hitung ya. Cara mencari jarak, kecepatan dikali waktu. JKW. Berarti kita masukkan London. Berapa nih? K-nya berapa? 14. 14 ya London ya. 14. W-nya berapa tadi? 3,5. 3 jam. Masih ada menitnya, Nak. Berarti kita harus ubah si menit menjadi jam. 30 menit berapa? 2,5 jam. 30 menit berapa jam? Setengah jam. Setengah jam. Kamu mau pakai koma atau pecahan? 0,5 itu pecahannya berapa? 1/2. 1/2. Iya, 3,5 ya. Berarti kita kali nih 14 dikali 3, 1/2 Dijadikan jam. pecahan biasa. Iya. Ini 1/2 dari mana? Ini. Dari 30 menit itu kan setengah jam. Ya. Bagaimana ngali begini? Langsung bingung. Jangan bingung ya. Kita jadikan pecahan biasa. Kalau dia beda tempat begini, biasanya bingung ya. Kita pindah posisi boleh nggak, Miss? Boleh.
Jadi 3-nya di depan, 3,5-nya di depan. Ya, dikali 14. Mungkin ini lebih mudah nanti menghitungnya. Karena 5 kali 2, 10. 2 kali 5, 10. Ya, walaupun dia pindah posisi, hasilnya sama. 3,5 ini kita jadikan dulu pecahan biasa. 3 kali 2, lalu ditambah hasilnya ke atas. 3 kali 2 berapa? 6. Tambah 1 berapa? 7. 7 per 2. Harus ada 2-nya ya, Nak ya. Dikali 14. Nah, ini udah bisa dibagi loh dengan lebih mudah. Ke bawah dibagi, ke atas dikali. Yang tadi ini ditambah. Bawah dibagi 14 dibagi 2, 7 dikali 7, 49. Iya. 49. Betul. Ini tadi yang ditambah karena menjadikan pecahan biasa. Kalau ini ke atas dikali, karena itu menghitungnya. Ya, kita carikan hasilnya. 14 dibagi 2 berapa tadi? Tuh. 7 dibagi, ke bawah dibagi ya. Dibagi ya, ke bawah nih. Ke bawah dibagi hasilnya 7. 7 dikali 7 berapa? 49. 49. Apa nih? 49 apa nih? Kilometer. Betul. Kok menit? Jarak. Salah, Miss. Apa nih? Jarak. Kilometer. Kilometer. Selesai. Ya, silakan screenshot. Sign. Riko mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 240 km per jam. Putus-putus. Per menit kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Riko. Oke, usahanya Sign luar biasa. Ya, terima kasih. Walaupun bukan putus-putus itu kayak apa ya? Nada apa? Nada di itunya di device-nya dia yang sistemnya kurang pas. Ya, terima kasih Sanya. Mari kita masukkan data-data berikut ini. Tolong dibantu oleh JJ. Nah, inilah enaknya Zoom. Jadi kalian bisa ikut aktif. Kalau cuma nonton video kan diem aja. Yuk, diketahui yang ada di situ apa, Nak? Yang pertama, ini apa? J. 240 km per jam. Apa itu apa? Waktu. Oh, Kecepatan. kecepatan. Lambangnya apa lambangnya? K. K, betul. 240 km per jam. Ada di soal. Diketahui itu artinya ada di soal. Ada lagi nggak yang diketahui? Ada lagi nggak? Jarak ada nggak jarak? Enggak. Waktu ada nggak waktu? JJ? Enggak. Nggak ada. Enggak. Cuma di situ. Langsung pertanyaan berapa menit, meter per menit. Oh, kalau nggak ada diketahui jarak atau waktu, gimana, Miss? Ini cara ngerjainnya gimana? Berarti yang ditanya itu perubahannya. Kita ubah si K-nya, ditanya K-nya, tapi kan yang ditanya kecepatan kan, kecepatan juga kan. K1 atau K2, Miss? Tetap K yang sama, tetapi dia berubah dari kilometer per jam menjadi meter per menit. Gitu, nah. Jadi nggak selalu soal itu mencari jarak, mencari waktu. Mungkin hanya mengubah
Ya kan? Jawabnya, ini kan yang ditanya ini sekarang jawab. Jawabnya berapa? Ya berarti 240 Iya. kilometer dijadikan meter. betul, per ini kan per ini bisa kita bikin per bawah ya. 240 kilometer per. Nah, ya kan? Jam ini berarti berapa jam nih? Titik-titik di sini berapa? 1 jam. Satu, anak-anak, perhatikan ya. Ini nggak ada tertera 1 jam. Tetapi itu pasti. Per jam itu artinya per 1 jam. Itu pasti ya. Jadi ini maksudnya 1 jam. Nih, mesti dikasih tahu. Misalnya nih, 50 kilometer per jam. Itu sama dengan 50 kilometer per 1 jam. Ya. Apalagi 100 kilometer per jam. Itu sama dengan 100 kilometer per 1 jam. Apalagi berapa nih contohnya? 200 kilometer per jam. Itu sama aja dengan 200 kilometer per 1 jam. Ya sama. Kenapa angka satunya nggak dimunculkan? Karena sesuatu yang dibagi 1 atau per 1 hasilnya angka itu juga. Contoh, 2 bagi 1 ya 2. 3 bagi 1 ya 3 hasilnya. 4 bagi 1 ya 4. 100 juta bagi 1 ya 100 juta. Jadi angka 1 itu nggak mempengaruhi apa-apa. Ya, sehingga disembunyikan saja. Gitu ya, kita kembali ke sini ya. Supaya kalian tahu kok muncul 1. Berarti di sini 240 km per 1 jam. Ya enggak? Artinya kita kan mau ubah ke menit ya nak ya. Kalau ubah ke menit berarti ini harus diubah 1 jam berapa menit. Dan ini kilometer ubahnya ke meter. Harus diingat masih. Dari kilometer ke meter berapa loncatnya? Ayo, ada yang masih ingat? Kilo, hekto, deka, Ibu. dan meter. Berapa kali loncat dia? 3. Ya, kilo, hekto, deka, dan meter tuh. 1, 2, 3. Kalau loncat ke bawah 3 kali, berarti dia nolnya ada 3 tambah. Atau dikali 1000. Ya, dikali 1000. Sehingga 240 dikali 1000, kalau udah lancar langsung aja gini, ya, dikali 1000 per 1 jam berapa? 1 jam berapa 1 jam? 60 menit. 60 menit. Karena mintanya diubah ke meter dan menit. Ini meter, ini menit. Nah, kita sudah dapat ukurannya sama. Ini meter, menit, dapat. Sehingga tinggal kita perkecil. 240 dikali 1000 berapa, nak? 240.000 dibagi 60. Nolnya hilangin 1, atas dan bawah. Tinggal Jadi 24.000 dibagi 6. Cara gampangnya kita lihat angka yang selain 0. Ada angka 24. 24 dibagi 6 berapa? 4. 4, betul. Sisa nolnya 3, masukin 3 di sini. 1, 2, 3. Ya, meter per menit. Inilah hasilnya, nak. Artinya 240 km per jam itu sama dengan 4.000 meter per menit. Oke, silakan di screenshot. Ayo, Winston dibaca. Winston. Dia mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 10,8 km per jam.
Berapa meter per detik kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Cicil? Masih cicil ya. Sisil. Oke, ya. Cicil lagi. Iya. Cicilan motor jadi. Baiklah. Winston, yang diketahui apa Winston? Yang ada di soal. Berarti dia ngikut. Kecepatan Berapa kecepatan 10,8 km per? per jam. Oke. 10,8 km per jam. Lambangnya kecepatan apa? Kak, K. Oke. Good. Sampai sini udah lumayan lah ya. Sampai diketahui aja sudah ada lancar ya. Lumayan. Kita harus apresiasi perkembangan kalian sedikit demi sedikit. Oke, ada lagi nggak yang diketahui nih? Jarak ada nggak? Nggak ada. nggak ada. Waktu ada nggak? Nggak Berapa ada. jam, berapa menit, atau berangkat pukul berapa? Nggak ada. Berarti soal ini sama dengan soal sebelumnya. Ya kan? Yang ditanya berarti apa, Winston, yang ditanya? Yang ditanya apa? Masih? Kecepatan juga. Yang ditanya masih kecepatan. Tetapi beda, Winston, belakangnya satuannya berapa? Meter per detik. Berarti kecepatan itu dalam meter per detik. Kita ubah ya. Kita ubah. Nah, jawabnya gimana? Yang tadi loh. Ada yang mau coba mengucapkan jawabannya? Miss Debbie yang menyetatkan di sini. Caranya gimana tadi? Ayo. 10. Gimana? Dijadikan meter 10,8 apa nih? Kilometer per Jam. per berapa ini? Jam. Angka. 1 jam. 1 jam. Coba ucapkan sama-sama. 10,8 kilometer per 1 jam. Ayo. 10,8 meter per 1 jam. per 1 jam. Kita ubah menjadi dari kilometer menjadi meter. Ayo, dikali berapa? Masih ingat tadi? 1000. 1000 karena loncat 3 tadi ya. Kan 1000 nolnya 3. 10,8 dikali 1000 untuk menjadi meter per. Ayo, biar jadi jam, biar jadi menit berapa di sini? 60. 60 menit. Ayo nah, coba dijawab ya. Oke, sekarang Jadi 10,8 dikali 1000 berapa? 10.800. Nih, caranya di sini coba tanya. 10,8 dikali 1000 kali 1000. Ya, kita anggap dulu kali 1. Semua angka yang dikali 1 pasti angka itu sendiri. Berarti 10,8 dikali 1 ya tetap 10,8. Ya, tinggal kita tambahkan 0 di belakangnya. 0. Kenapa Miss kalau 0? Ya, kalau semua angka dikali 0 ya tetap 0, makanya 0-nya tetap utuh. Ya, 0-nya ada 3. Komanya harus mundur dong. Kan karena udah ada angka 0 di belakang sini. Mundurnya berapa, Miss? Mundur sampai 1 angka di belakang koma. Mundurnya ke arah sini berarti dia. Ya, sehingga 10, 8, 0, 0, 0, komanya di sini. Nah, kalau ada 1 aja angka 0 belakang koma, 0-nya itu hilang. Ya, karena dia sendirian di sana. Jadi 108, 00. Karena ini 0-nya hilang. Sehingga hasilnya adalah 10.800. Ya, 10.800. 10.800 dibagi
atau per 60. Sekarang kita bagi. Ayo, yang pertama yang Miss Debbie suka ngomong apa? Nolnya di coret satu-satu. Sisanya sekarang kamu bagi 108. Ayo, 108 0 berarti 1 0 8 tambah 0 belakang berarti 1080. 1080 dibagi 6. Ayo, siapa yang mau hitung 1080 bagi 6? Ayo, dapat? Oke. Diulangi. Karena ini kita harus ubah ke detik, sayang. Ini detik nih. Ada yang kelewatan. Ada yang kelewatan langkahnya. Ya, 60 menit berapa detik? 60 menit berapa detik, Nak? 3.600. Satu menit berapa detik? 60 detik. Ini karena ada yang kelupaan tadi ya. Kita kan mengubahnya harusnya ke detik. Nah, ini. Kita jadikan 60 menit ini sama dengan titik-titik detik. Caranya Miss Debbie bikin di sini. Di sini ya. 1 menit kan 60 detik. Berarti 60 menit berapa detik? 60 menit itu berapa detik? 60 dikali 60. Ya. 60 dikali 60 berapa? 3.600. Betul, 3.600 detik. Begitu. Jadi dibaginya bukan 60 tadi ya. Kita ganti ya. Dibaginya bukan 60, tapi dibaginya 3.600. 3.600. Nah, silakan deh bagi deh. Tadi kan nolnya dicoret 1. Coret lagi dong. Kan? Karena kan ada 2 noh. Masih ada lagi. Coret lagi. Sekarang 108 bagi 36. Nah, ini nolnya hilangin. 108 bagi 36. Berapa, Nak? 36 kali 1 berapa? 36 kali 2 berapa? 36 kali 3 berapa? 36 kali 1 berapa? Dikali 3 108. 36 kali 1 36. 36 kali 2 12. 3 kali 2 6 tambah 1 7. 36 dikali 3. 6 kali 3 berapa? 18. 3 kali 3 9 tambah 10. Betul. Berarti hasilnya 3. Ya. 3 apa? Meter per detik. Iya, tadi yang pertama belum kita ubah ke detik. Ya, kita harus ubah ke detik. Kalau nanti kalian ketemu kesulitan seperti itu, langsung jeli. Kenapa ya susah dibagi ya? Jangan-jangan ada yang salah nih. Nah, balik lagi ke langkah sebelumnya. Ya, kan bisa aja kalian nanti ketemu kesulitan kan, langsung diem. Kok susah dibagi ya? Biasanya kalau jawabannya salah, dia susah dibagi. Berarti kalian harus kembali ke langkah sebelumnya. Aku balik lagi deh, kayak Miss Debbie tadi. Oh iya, belum diubah ke detik. Nah, itu dia kuncinya. Itu ya. Itu yang Miss Debbie sarankan kalau nanti kalian ketemu kesulitan. Mari di Aizat. Miss, jarak rumah dia ke sekolah 4,5 km. Dia mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 5 km per jam. Berapa jam dia mengendarai sepeda motor dari rumah ke sekolah? Ya, makasih Zedo. Zedo,
Kita langsung tulis aja ya, diketahui. Yang diketahui dari soal apa? Nih, ada ini nih. Ayo, apa? Apa yo? Jarak. Apa deh, Zedo? Ini yang mesti digaris bawahi. Jarak, Miss. Jarak. Lambangnya apa? Apa, Z? Jarak, singkatannya apa? JKW yang mana? Demis. Z, J. Ayo, fokus. J-nya berapa? 5, Miss. Ini yang mesti digaris bawah. Berapa? 4,5, Miss. Betul. 4,5 apa? Harus lengkap, sayang. 4,5? 4,5 kilometer. Oh, kilometer. Apalagi nih? Ada yang diketahui nih, apa? Ini Kecepatan. lambangnya atau singkatannya apa? Hurufnya? Kecepatan. K. Betul. K-nya berapa? Berapa? K-nya 5. 5 apa? 5 kilometer per jam. Per jam. Udah? Udah selesai yang diketahui? Udah ya? Sekarang ditanya, yang ditanya. Kalau ada kata berapa itu yang ditanya. Yang ditanya apa yo? Berapa jam? Yang ditanya berapa jam? Berarti yang apa tuh? Waktu. Waktu. Betul. Berapa jam berarti lamanya dan itu ditanyakan. Berapa jam? Masih ingat Zedo cara mencari W? Cara cari W itu J dibagi J K. kali. Apa? J dibagi? J dibagi K, Miss. JKW. Berarti J dibagi K. Ya. Kalau lupa ingat aja gini, Nak. Miss Debbie masih berkali-kali juga ingat itu. Ya, kadang-kadang kan kita mungkin nggak fokus ya, 1-2 menit. Iya, 1-2 menit gambar aja. Ya nggak apa-apa. Kan, lalu kita lihat. J dibagi K. 4,5. Masukin nih, Zedo. J-nya berapa tadi? 4,5 dibagi berapa? 5, betul. Kayaknya kalau begini agak susah ya. Bagaimana kalau kita ke bawah ya, per ya. 4,5 per 5. Nah, seperti itu. Zedo tahu nggak caranya gimana ini? Supaya mudah. Nah, 4,5-nya kita jadikan pecahan yang Valeska berkali-kali suka sampaikan. Ayo, 4,5 itu berapa? Pecahannya berapa? 45 per 4,5 Jedo itu sama artinya dengan kalau pecahan 45 per 10. Kok ini dibilang pecahan? Karena ada kata per. Ini yang dibilang pecahan. Ya, ingat ya, kita pertama kali belajar ini ya, pecahan ini desimal. Pertama-tama kita belajar nih kayak ginian loh. Ya, kenapa ini dibilang desimal? Karena ada koma. Kenapa ini dibilang pecahan? Karena ada per. Jadi desimal dan pecahan bisa berubah-ubah. Ya, kenapa 4,5 jadi 45 per 10 harus diubah biar mudah menghitungnya. Tujuannya memudahkan menghitung. Ya, biasanya yang koma-koma agak sulit menghitungnya biasanya. Kok per 10? Diingatkan lagi kembali oleh Miss Debbie. Kalau ada satu angka, Miss Debbie lingkari ya. Satu angka, ini kan koma nih. Perhatikan baik-baik anak-anak. Ini kan satu angka 5. Satu angka di sebelah koma, di sebelah kanannya koma, itu artinya per 10. Nih, memang begitu kok. Tadi udah dibuktikan. Ya, kenapa jadinya per 10? Baru komanya menghilang. Sehingga 4,5 menjadi 45. Ya, ingat-ingat baik-baik. Ini akan kamu sering ketemu loh. Ini mengubah-ubah ya. Dari koma pecahan akan sering kamu mendapatkan ini. Harus belajar untuk terbiasa.
Oke, Miss Debbie lanjutkan ya. 45/10 dibagi. Ini kan tadi yang per ya. Kita ubah lagi biar gampang. Nggak apa-apa. Ya, dikembalikan lagi nggak apa-apa. Miss Debbie paham aja kok kalau nanti kalian kayak gini. Dibagi 5. Kan ini per 5 dibagi 5. Oke. Caranya gimana? Nggak boleh. 10 dibagi 5, Miss. Iya, nggak boleh 45 bagi 5, 9, Miss. Oh, 9/10, Miss. 45 bagi 5, 10. Lalu per 10, ini salah. Ya, salah. Nggak boleh begini. 45/10 dikali 1/5. Betul. Ya, setiap kita ketemu soal model begini, anak-anak, ada pecahan yang dibagi. Nih, ini kan 45/10 itu kan pecahan. Lalu di sebelahnya ada tanda bagi. Kita ubah ke perkalian. Kita ubah ke perkalian. Ubah ke perkalian. Ya, selalu begitu ya. Tanda bagi ini ubah ke perkalian. Tapi jangan lupa dibalik. Nggak boleh persis. Nggak boleh 45/10 dikali 5. Salah ya. Nggak boleh begini. Kan katanya ubah, tetapi dia harus berpindah tempat. Ya, yang tadinya, nih yang benar, 45/10 dibagi 5, supaya bisa dijadikan perkalian, kita munculkan dulu angka 1. Ini angka membantu, penolong, angka penolong. Sehingga ketika kita dibalik, ini dibalik angka bagi, angka lambang bagi dibagi jadi perkalian, 45/10 dikali 1/5. Ini jauh lebih mudah. Sekarang 45 dikali 1 berapa? 45. Betul. Kalau perkalian langsung ya nak, langsung. 10 dikali 5 berapa? 50. Sip. Bisa nggak 45/50 diperkecil? Bisa. Bisa, Miss, bagi 5. Jadi berapa kalau dibagi 5, sama-sama dibagi 5? 9/10. Dapat berapa? 9/10, Miss. Sama kah 9/10? Lalu yang ini? Menurut kalian? Nah, ini kebetulan ya nak ya. Kebetulan. Kalau kalian nanti melakukannya seperti ini terus-menerus, ya. Tapi kan sama Miss Debbie, kebetulan. Ya, bisa jadi nanti nggak sama. Makanya caranya harus dibalik dulu. Kalau ini udah pasti benar. 45 dibagi 5, 9. 50 dibagi 5, 10. 9/10. 9/10 apa, nak? 9/10 apa nih? Hitungannya kalau waktu. Jam. Ya, nggak muat. Kita ubah kita tarik ke sini. 9/10 jam. Tapi masih bingung nggak kalian? 9/10 jam itu berapa berarti? Bisa diubah ke koma nggak 9/10 jam? Bisa. Caranya? Caranya gimana yo? 9/10. 9/10, betul. 9/10 berapa? 0,9. 0,9 jam. Ya. Tapi kalau kalian berhenti di 9/10 benar aja. Tapi kalau kalian mau perkecil silakan. Ya, jadi 0,9 jam. Ini jawabannya. Oke, silakan di screenshot. Baik, kita lanjutkan ya soal yang lain.
Ini soal waktu hari Senin 1 November 2021. SPB akan bahas melalui video ini. Ketika kita menemui soal latihan, soal cerita ya terutama, yang pertama kita kerjakan adalah diketahui dari soal itu ada apa. Tio bersepeda motor dari rumah Robi pada pukul 8. Berarti ini berhubungan dengan waktu ya. Tapi belum diketahui waktunya berapa lama. Karena W itu atau waktu itu yang ditanyakan lamanya. Durasinya. Jika kecepatannya bersepeda motor 7 km per jam. Berarti ia diperkirakan akan sampai di rumah Rudi pukul 12. Nah, ini W-nya baru. W-nya W1 yaitu dari pukul 8.00 sampai pukul 12.00. Dari pukul 8 si Robi kan berangkat menggunakan sepeda motor sampai pukul 12 itu diperkirakan ya Tio yang berangkat dari rumah Robi sampai ke rumah Rudi pukul 12. Berapa jam ini ya? Caranya itu kita melihat dari jam 8 sampai jam 12 berarti kita kurang ya. 12 dikurang 8 berarti 4 jam ya kan, 12 kurang 8 kan 4 ya, jadi dia durasinya 4 jam. Lalu berikutnya apa yang diketahui? Kecepatan ya, kecepatan K ya, tapi nanti akan ada kecepatan yang udah diketahui, ada lagi kecepatan yang ditanya. Berarti ini K1. K1 itu 7 km per jam. Ya. Lalu namun ia diharuskan tiba pukul 11. Nah, itu W2. W2-nya berapa? Tadi kan katanya dia harus tiba jam 11. Yang pertama diperkirakan jam 12. Berarti berangkatnya tadi jam 8. Diperkirakan tiba jam 12, tapi ini diharuskan tiba jam 11. Berarti dikurangnya berbeda sekarang. Yang dikurang adalah 11 dikurang 8. Berapa jam 11 kurang 8? 3 jam. Ya, 3 jam. W2-nya 3 jam. Yang pertama diperkirakan, yang kedua diharuskan. Beda ya. Lalu sudah. Oke, yang ditanya. Maka kecepatan bersepeda motor Tia adalah Tio. Ini Tio ya maksudnya ya. Kita ubah dulu deh. Tio. Yang ditanya adalah K2. Berapa K2? Sama dengan tanda tanya. Jawab. Cara cari K2 bagaimana ya cara mencarinya? Harus diingat nak ya. Kalau mencari kecepatan itu kan jarak dibagi waktu. Sedangkan di soal tidak ada jarak. Terus gimana, Miss? Berarti kita cari dulu jarak. Terus apa rumusnya jarak?
Jarak itu berarti kecepatan dikali waktu. Nih, sudah ada nih, diketahui. K1 yang dikali adalah K1 dengan W1. Karena jarak itu kan kecepatan dikali waktu. Ya. Jadi berapa nih? Ke bawah ya. Sama dengan berapa ya? Kecepatan pertama itu 7 dikali 4. Berapa hasilnya? 28 kilometer. 7 kali 4 kan 28. Kalau jarak kan hanya kilometer aja, nggak ada per jam. Kalau ada kata per jam itu kecepatan. Jarak sudah ketemu. Nah, berarti K2-nya juga bisa ditemukan. K2 sama dengan cari kecepatan gimana? Jarak dibagi waktu. Waktu yang mana nih, Miss? Waktu yang pertama atau waktu kedua? Karena yang dicari K2 berarti waktunya waktu 2, W2. Kita samakan. Jarak berapa jarak tuh? Jaraknya itu 28. Jadi jaraknya itu sama. Untuk W1 dan W2 jaraknya sama. 28 dibagi 3. Dapat berapa ya? Kalian harus hitung ya. Miss Debbie udah hitung. Hasilnya 9,33. Apa lambangnya atau satuannya di belakangnya? Kilometer per jam. Nah, inilah dia jawaban terakhirnya. 9,33 kilometer per jam. Oke, lanjut nomor 2. Mana ya nomor 2 ya? Ini dia nomor 2. Oke, sekarang nomor 2. Sebuah mobil dapat menempuh 60 mil per galon bensin dengan kecepatan 50 mil per jam. Jika kecepatan yang digunakan 60 mil per jam, maka jarak yang ditempuh berkurang 60%. Jarak yang ditempuh mobil tersebut dengan 8 galon bensin dan kecepatan 60 mil per jam adalah titik-titik mil. Kita biar mudah, pakai diketahui aja dulu ya. Diketahui. Pakai merah deh, biar diketahui, ya, misalnya perbesar aja ya. Nah, diketahui sebuah mobil dapat menempuh 60 mil per galon bensin. Berarti kita harus tuliskan ya di sini. Diketahui yang pertama itu 60 mil. Apa itu? Jarak ya. Jarak berarti J. Kayaknya banyak kata-kata mil di sini ya. 60 mil. Coba kita langsung aja ya, J1. J1-nya sama dengan 60 mil. Karena yang dibahas tentang bensin, kita harus kasih keterangan. 60 mil per galon bensin. Artinya 60 mil per 1 galon. Atau untuk 1 galon bensin. Nih, mobilnya sudah menempuh jarak 60 mil untuk 1 galon bensin. Lalu yang diketahui kedua apa?
kecepatan. Iya, kecepatan tuh. Kecepatan tuh. Yaitu 50 mil per jam. K1 sama dengan 50 mil per jam. Berarti untuk 1 galon bensin dengan jarak 60 mil, sebuah mobil itu bisa mencapai kecepatan 50 mil per jam. Lanjut, yang diketahui berikutnya apa ya? Jika kecepatan yang digunakan 60 mil per jam, ada kecepatan kedua nih. K2. Kita ketikkan dulu atau tuliskan dulu supaya semuanya bisa terlihat jelas. 60 mil per jam. Nih yang kedua ya. Yang kedua nih. Jangan pakai merah deh, yang biru biar kelihatan. Tuh. Yang kedua nih. Ya, kecepatan kedua. Ada tulisannya tuh, kecepatan yang digunakan, kecepatan kedua. Lalu apa lagi? Yang diketahui berikutnya, jarak. Jarak lagi. Tadi J1, sekarang J2. Berarti J2-nya berapa? Katanya jarak yang ditempuh berkurang 60%. Berkurang 60% berarti bukan 60%, dikurangi 60%. Gitu maksudnya. Dikurangi dari berapa? Dari 100%. Kan kalau yang di awal dianggap penuh, ya. Sehingga berkurang katanya 60%. 100 dikurangi 60 berapa? 40 hasilnya ya. 40%. 40%. 40% dari berapa? Kita harus tahu jaraknya berapa mil. Dari yang J1, J2 ini 40% dari J1. Berarti dari, kalau dari kan dikali artinya ya, dari 60 mil. Dapat berapa? 40% dikali 60. Berarti kalian harus tuliskan ya. 40% dikali 60. Kalau ke samping susah, tuliskannya ke bawah. Ya, 40% per 100 berarti ya, dikali 60. Dicoret-coret nih, nolnya hilangin. Nolnya hilangin. Nolnya hilangin. Ke bawah dibagi. 6 dibagi 10. Berapa? Atau mau dikali dulu ke atas, boleh. Jadinya 40 dikali 6 dibagi 10. 40 kali 6 berapa, Nak? 240, betul. Dibagi 10. Nolnya hilang. 1 jadi 24. 24 apa? Mil. Ya. Jadi jarak keduanya atau J2-nya udah dapat nih. 24 mil. Lalu apa yang ditanyakan? Ditanya mana ya? Ya. Dit itu ditanya jarak yang ditempuh mobil dengan 8 galon bensin. Ada lagi ternyata kecepatannya. Kecepatan ketiga nih, Nak. Ya, kecepatan ketiga. Jangan lupa dimasukin semua ya. Tuh, ada lagi tulisan kecepatan di situ.
kecepatan ketiga. Berarti ditanya dihapus dulu. K3. K3. Berapa K3? 60 mil per jam. Sama dengan 60 mil. Harus ada sama dengannya dong. Nah, yang ditanya sekarang, yang ditanya adalah ditanya itu jarak. Yang ditanya adalah jarak lagi. Kan jarak udah ada jarak 1, jarak 2. Berarti J3 yang ditanya. Ya kan? Sama dengan berapa? Jawabnya, ya kita cari jarak. Jarak dengan 8 galon bensin. Ya. Kita kasih keterangan ya. Jaraknya berapa? Jarak J3 untuk 8, karena ini hubungannya dengan bensin. 8 galon bensin. Itu berapa ya? Ayo kita jawab. Jawabnya di sini aja ya. Di samping sini, samping kanan. Dengan warna biru. Jawab. Kita harus perhatikan. Yang ditanya jarak, di sini tidak ada keterangan waktu. Berarti kita nggak pakai rumus JKW. Kita langsung lihat. Ini sudah dapatkan tadi 1 galon bensin. Ini 24 mil untuk yang 24 mil untuk berapa galon bensin? Untuk 1 galon bensin juga. Ya, sama. Untuk 1 galon bensin. Sama-sama untuk 1 galon bensin. Tetapi yang J3 ini ditanya untuk 8 galon bensin. Caranya gimana? Kita cari yang 1 galon, baru kita kali 8. Ya kan? Tapi yang 1 galon bensin yang mana nih? Yang 60 atau 24? Kita lihat kecepatannya K3. K3 ini ya. K3 ini, lihat ya. 60 mil per jam. Sama dengan K2. K3 dengan K2 sama. Berarti untuk jarak 3 atau J3, kita ambil dari yang J2. Berarti kita ambilnya yang 24. Sehingga jawabannya 1 galon bensin itu yang jawabannya J3 ya. J3, ulangi. J3 itu untuk 8 galon bensin. Berarti kita cari 1 galon bensin yang mana yang kita mau pakai? Yang J2, karena K3 sama dengan K2. Kita ambil yang sama, karena K1 kan 50, beda. Jadi kita ambil yang K2, berarti kita ambil yang 1 galon bensinnya yang J2. Sehingga untuk 8 galon bensin, 24, 1 galon bensin, jarak 24 mil dikali 8. 24 dikali 8, berapa ya? 192 hasilnya. Karena yang ditanya jarak, berarti mil. Ya, ini jawabannya.
untuk J3 192 mil. Ya, J3. Jadi J3 itu sama dengan J3 nih ya. Kayak J5, kita hapus dulu deh. Kita hapus. J3 sama dengan 192 mil. Selesai. Baik, nomor 3. Sebuah mobil menempuh jarak 16 km dengan 1 liter bensin. Ketika mobil dipacu dengan kecepatan 50 km per jam. Jika mobil dipacu dengan kecepatan 80 km per jam, maka jarak yang dapat ditempuh hanya 80%. Berapa bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 384 km dengan kecepatan 80 km per jam? Ya, kita cari diketahuinya dulu ya, Nak ya. Jarak tadi yang pertama ya. Nih. Sebuah mobil menempuh jarak 16 km. Berarti yang pertama jarak J1. J1 sama dengan 16 km. Harus tambah keterangan nih. 1 liter bensin. Dalam 16 km itu dia menggunakan, nih ya, gini aja ya, menggunakan 1 liter bensin. Lalu, ketika mobil dipacu dengan kecepatan 50 km per jam. Nih, kecepatan. Keterangan kedua berarti kecepatan. K ya, pakai merah aja. K1. Karena banyak keterangan tuh, J dan K banyak di situ. K1 sama dengan 50 km per jam. Oke. Lalu apa lagi? Ya kan itu? Berikutnya, sudah K1, lalu jika mobil dipacu dengan kecepatan, K lagi nih. K lagi. Naik ya, biar agak gampang nih. Nah, K lagi. Karena udah ada K1, berarti K2. K2 sama dengan 80 km per jam. Ada lagi nggak keterangannya? Maka jarak yang dapat ditempuh hanya 80% J. Ini J yang kedua berarti ya, karena sudah ada J1. J kedua sama dengan, katanya hanya 80%. 80% dari mana? Dari J1. Karena sama-sama J. 80% dari, kalau dari dikali dari J1, yaitu 16 km. Langsung kita cari aja ya. 80% dari 16 km berapa ya? Nih, 80% atau 80/100 dikali 16. Kita hilangkan dulu nolnya. 0 atas dihilang, 0 bawah dihilang. Nah, sekarang 8/10 dikali 16. Biar mudah, 8 kali 16. Berapa ya? Ke samping dulu. 8 kali 16, ayo. 128.
Berarti tadi 8 dikali 16 ya. Per 10. Hasilnya 128 per 10. 128 dibagi 10 berapa? Iya benar. 12,8 kilometer. Ini J2. Lalu apalagi yang diketahui? Berapa bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak? Nah, jarak ketiga nih. Ada lagi nih jarak ketiga. Kan diketahui ya, tertera di sana. Diketahui itu artinya dia tertera di sana. C3 berapa? 384 kilometer. Lalu kecepatan lagi ada lagi nih kecepatan yang lain nih. Nih. Ya. Tuh kecepatan yang lain tuh. Oke, berarti kecepatan ketiga, K3. K3 sama dengan 80 km per jam. Udah masuk semua ya dari soal yang diketahui. Sekarang yang ditanya. Ditanya apa ya tadi? Ditanya itu berapa bensin yang diperlukan? Diperlukan untuk menempuh jarak J3 ya dengan J3. Berarti ditanya itu bensin untuk J3 jarak 384 km kan J3. Berapa? Itu. Ya, jawabnya di sini aja ya. Jawabnya di samping kanan. Warnanya biru aja deh. Jawab. Jawabnya tadi kan yang ditanyakan bensinnya, jumlah bensinnya berapa liter, ya kan? Berarti kita ketahui tadi ada di sini 1 liter bensin. J2-nya udah ketemu belum? Udah tadi nih J2 nih. Wah, lewat ya. Tunggu diturunin ya. Nih J2-nya nih. Tuh J2-nya. Berarti ini hapus ya. Jawab. Jawab. 12,8 kilometer ini buat berapa liter bensin? Buat 1 liter bensin juga. Yang J2. Sehingga kita lihat ya nak. Kan kita harus perhatikan nak. Yang sama-sama K3, lihat nih ya. K3 itu 80 km per jam. Yang sama-sama 80 km K1 atau K2? K2. Berarti nanti yang dihitung adalah kalau mencari bensin J3 dan J2. Angka 2 dan angka 3 yang satu enggak lagi. Berarti kalau untuk mencari bensin yang dibutuhkan adalah J3. Kan bensin untuk J3 kan? J3 dibagi J2. Berapa? J3-nya 384 nih ya. Kilometer. Lalu per J2-nya berapa tadi? 12,8 kilometer.
Berapa ya? Coba dihitung. Kita hitung yuk. 384 dibagi 12,8 berapa ya? Oke. 3 sebelah kiri ya, Nak. 384 dibagi 12,8. Kita andaikan aja langsung ya. Biasanya nih angkanya nggak jauh-jauh nih. 12,8 kali 1 pasti 12,8. Kali 2, yo berapa? 8 kali 2, 16. 2 kali 2, 4. Tambah 1, 5. 1 kali 2, 2. Hasilnya 25,6. Beda ya. Lalu yang kedua, ini dihapus aja nih. Biar nggak ada. Beda ya. Itu dikali 2, salah. Dikali 3 coba. 12,8 dikali 3. 8 kali 3, 24. 4 taruh 2 di atas. 2 kali 3, 6. Tambah 2, 8. 1 kali 3, 3. Hah, sama tuh 384, 384. Tapi jangan salah nih ada koma nih, Nak. Kalau dia ada koma berarti bukan 384, tapi 38,4. Lalu bagaimana? Harus tambah 0 di belakang sini. Supaya dia bisa menjadi 0 dan komanya mundur ke sini. Berarti kalau mundur hasilnya begini. 384,0. Nah, kalau ada angka 0 belakang koma, dia pasti hilang. Sehingga hasilnya 384 sesuai dengan ini. Ya, berarti benar. 30. Berarti hasilnya 30 liter. Ini yang dibutuhkan. Bensin yang dibutuhkan ya tadi ya. Sehingga bensin yang dibutuhkan ini. Sama dengan 30 liter. Sing. Sudah. Oke, Nana. Selanjutnya, ini yang terakhir ya. Jarak kota A ke kota B adalah 156 km. Jocelyn naik bus dari kota A pukul 6:45 menit dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Pukul berapakah Jocelyn tiba di kota B? Berarti diketahui J. Jarak tadi kan sama dengan 156 km. Jocelyn naik bus dari kota A pukul 6.45. 6.45 itu bukan W ya. Karena itu jam dia berangkat, tetapi bukan berapa lama dia di jalan, berapa jam dia di jalan. Begitu. Kalau hanya ada kata pukul, pokoknya kata kuncinya pukul. Kalau ada kata pukul, satu kali aja, itu bukan kita hitung W, belum. Ya, nanti ada W-nya. C-nya 156. Kecepatannya yang kita tahu ya. Kecepatannya K ya. Sama dengan 60 km per jam. Oke. Yang ditanya baru waktunya. Pukul berapa? Berapa lama nanti dia perjalanannya sehingga kita tahu sampai di sana dia pukul berapa. Kalau waktu itu berarti menanyakan berapa lama dia di jalan, gitu ya. W-nya sama dengan berapa? Jawab. Apa rumusnya W? W sama dengan JKW J dibagi K. J bagi K. Ya kan? Lalu, biar mudah, bagi ini
Kita jadikan per ya. Kita jadikan per. W sama dengan tadi J per K. Sama dengan J-nya berapa? 156. Ini ada di soal. Dibagi 60. Karena K-nya 60. Nah, berapa hasilnya 156 bagi 60? Kita hitung. 156 dibagi 60. Yang mendekati berapa yo? 2. 60 kali 2, 120. Dikurang. 6 kurang 0, 6. 5 kurang 2, 3. 1 kurang 1 habis. Ada. Berarti 36. 36 bagi 60 berapa? Enggak. Ini ya nggak bisa ya. Kurang ya. Tambah 0 deh. Karena dia tambah 0, koma. Jangan lupa. Ya. Berarti 360 dibagi 60, 6. Nah, atau hasilnya jadi kan 2,6. Atau kalau kita mau jadikan pecahan, dapatnya 2. Sisa berapa? Tadi ini. Sisa 36. Ya, sebelum ditambahkan 0 kan sisa 36. Berarti 2, 36 per 60. Ya, kita masuk ke sini ya. Hasilnya kan tadi 2 ya. Sisanya 36. Sisa itu di atas, baru per, nih penyebutnya 60. Oke. Kita kecilin yuk, biar gampang yuk. Kecilin nih. Kita kecilin jadi 2, 36 bagi 6 ya. Bagi 6 berapa nih? 6. Per 60 bagi 6 berapa? Bagi 6. 10. Bisa nggak 6 per 10 dibagi 2 lagi? Bisa. Jadinya 2, 6 dibagi 2 bisa kan? Hasilnya 3. 10 dibagi 2 bisa kan? Bisa, hasilnya 5. Nah, ini baru angka paling kecil. 2, 3 per 5. Itu W-nya. Waktunya 2, 3 per 5. 3 per 5 apa? Jam. Tapi kita mau ubah kemana? Mau ubah ke menit. Supaya bisa lebih kelihatan ya. Lalu caranya gimana? 2, 3 per 5 dikali dikali berapa? 1 jam 60 menit. Dikali 60 nih. Dikali 60 menit. Jadi berapa ya? Kita jadikan dulu dia pecahan biasa. 2 kali 5 berapa? 10. 10 ditambah 3 nih, tambah ke sini nih. 10 kan? 10 ditambah 3 nih. Berapa? 13. 13 per, penyebutnya tadi 5 ya. 5 dikali 60. Nah, ini udah bisa nih, Nak. 60 bagi 5 berapa? 12, pintar. 12 kan ke bawah dibagi ya. Hasilnya 12. 12 dikali 13. Berapa ya 12 dikali 13? 2 kali 3, 6. 1 kali 3, 3. 2 kali 1, 2. 1 kali 1, 1. 6, 5, 1. 100. Hasilnya 156 menit. Oke, kita ubah ke atas ya. Karena udah habis nih tempatnya. Kita lanjutkan, maksud Miss Tibi, kita lanjutkan ke atas nih. Nah, 156 menit itu berapa
berapa jam? Ya, 156 menit kita ubah ke jam. Sama dengan berapa jam? Berapa menit? Sisanya nanti berapa menit? 1 jam berapa menit? 60. Berarti ini kita bagi 60. 156. Tadi ya. Ini anak ya. 156 bagi 60 dapat berapa? Dapat 2 lebih 36 kan? Berarti 156 dibagi 60 tadi dapat 2 jam 36 menit. Ini sama nih di sini tuh. 156 bagi 60 kan? 2 jam lebih 36 menit. Dua jam 36 menit ya tadi ini ya. Karena 156 bagi 60 dapat 2. Sisa 36. Kalau belum yakin nanti dihitung lagi aja ya. Sisa 36 berarti 2 jam 36 menit. Nah, berikutnya tadi si Jocelyn berangkat pukul 6.45. Berarti tibanya pukul berapa? Jocelyn tiba pukul Jocelyn tiba di kota B, gitu ya. Di kota B. Sama dengan pukul 06.45 ditambah 2 jam 36 menit. 2 jam ini aku tulis 2 jam 36 menit. Kita hitung kembali 2 jam 36 menit ya. 2 jam 36 menit. Di bawah sini ya, yang biru ya. 06.45 ditambah 2 jam. Jamnya di sini ya. 2 jam 36 menit. No. Ya. 2 jam 36 menit. Ini hapus saja. Berarti 5 tambah 6 berapa? 11. 1 tambah 4, 5. Tambah 3, 8. Titik. 6 tambah 2, 8. 8 lewat 81. Kan nggak ada kan 8 lewat 81, adanya lewat sampai 59 menit. Berarti kita kurangin 60. 1 jam kan 60 menit, kurangin. Ya, kurangin 60. Tapi nanti jangan lupa tambahkan ke depan ya. Jadi sisanya tambahkan ke depan, yang 60 menit kita tambahkan ke depan. 1 kurang 0 berapa? 1. 8 kurang 6, 2. Nah, nanti kita kurangi, tapi jangan lupa kita tambahkan ke depan. 60 menit jadi 1 jam di sini. Sehingga 09 lebih 21. Inilah jawabannya. Si Jocelyn tiba di kota B itu pukul 09 lewat 21. Ini. Ya. Baik anak-anak, cukup sekian penjelasan dari Miss Debbie. Semoga kalian paham ya. Terus berjuang dan jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Semangat!